Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah salah satu tafsir dalam studi kitab Tafsir Nusantara, yaitu Tafsir Al-Ibris Lima'rifati Tafsir Al-Quran Al-Aziz. Tafsir ini karya dari salah satu ulama besar kita, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa dari Rembang, Jawa Tengah. Tafsir ini ditulis dalam rentan waktu 1954 sampai 1960 Masehi dengan menggunakan aksara Pegon dan bahasa Jawa. Untuk mengetahui karakteristik kitab tafsir lokal ini, pembahasan kita akan kita bagi menjadi 7 poin utama. Yang pertama yaitu biografi mufasir, lalu kedua latar belakang penafsiran, ketiga sumber tafsir, yang keempat metodologi tafsir, yang kelima sistematika tafsir, yang keenam contoh tafsir, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir ini. Memasuki poin pertama, mari kita mengenal sosok mufasir kita, Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang kiai pesantren dan seorang sastrawan yang lihai. Beliau adalah pendiri pondok pesantren Raudhatul Thalibin di Rembang, sekaligus tokoh sentral dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Bagi generasi hari ini, beliau juga dikenal sebagai ayahanda dari ulama sekaligus budayawan besar kita, Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Kiai Haji Bisri Mustafa lahir di Rembang sekitar tahun 1915. Beliau memiliki riwayat pendidikan yang kuat. Beliau sempat menuntut ilmu langsung di Mekah, sebelum akhirnya kembali ke tanah air dan mengaji kepada banyak ulama terkemuka di Nusantara. Sepanjang hayatnya hingga wafat pada tahun 1977 Masehi, beliau sangat aktif menulis. Ada puluhan kitab yang beliau lahirkan yang mencakup bidang fikih, akidah, tasawuf, dan tentu saja tafsir. Tafsir Al-Ibris ini sendiri memiliki gagasan dengan sebuah misi mulia, yaitu agar masyarakat Jawa yang masih awam terhadap bahasa Arab tetap dapat memahami makna Al-Quran secara mendalam. Melalui pesantren Raudhatul Thalibin, beliau juga menjadikan institusi tersebut sebagai pusat kaderisasi ulama tangguh di pesisir utara Jawa. Lalu selanjutnya poin kedua yaitu latar belakang penafsiran. Mengapa Al-Ibris tulis? Kitab ini lahir dari sebuah keprihatinan sosial yang mendalam terhadap adanya kesenjangan bahasa antara umat Islam di Jawa dengan teks suci Al-Quran yang berbahasa Arab. Ada beberapa faktor krusial yang melatar belakangnya. Yang pertama, adanya kebutuhan bahasa lokal. Pada masa itu, banyak santri dan mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara belum menguasai struktur bahasa Arab secara mendalam. Kedua, ini merupakan bagian dari gerakan dakwah kultur NU. Tafsir ini sengaja disusun sebagai sarana dakwah yang membumi di lingkungan pesantren dan jamaah Nahdlatul Ulama. Proses penulisan pun bukan hal yang instan. Kiai Bisri Mustafa menghabiskan waktu selama 6 tahun, dari tahun 1954 sampai 1960 Masehi, yang menandakan kesungguhan dan ketelitian dan kecermatan beliau dalam menyusun setiap bait penafsiran. Melalui jalan ini, beliau berhasil melestarikan warisan keilmuan pesantren dengan menjaga tradisi penulisan kitab kuning berbahasa Jawa menggunakan aksara Pegon. Sekarang kita beralih ke poin ketiga, yaitu sumber penafsiran. Dalam menyusun Al-Ibris, Kiai Bisri Mustafa memadukan dua jenis sumber penafsiran utama, yaitu bil ma'sur dan bil ra'yi. Sumber pertama adalah bil ma'sur.
menafsirkan Al-Quran dengan ayat lain, hadis Nabi Muhammad, serta pendapat dan riwayat para sahabat dan ulama salaf. Yang kedua, tafsir birro'yi, menggunakan penalaran, analisis, dan ijtihad mufasir untuk menyesuaikan pemahaman ayat dengan konteks zaman, kondisi sosial, dan budaya Nusantara. Lalu poin keempat, membahas tentang metodologi tafsir. Yang pertama, metode penafsiran, yaitu tahlili. Penafsiran dilakukan ayat demi ayat secara berurutan mengikuti tertib mushafi dari Al-Fatihah hingga An-Nas, disertai uraian makna secara global. Lalu selanjutnya ada corak. Tafsir ini memiliki corak adabi ijtimai, fikih, dan tasawuf, berorientasi pada sastra dan kemasyarakatan, dipadukan dengan pendekatan hukum fikih serta nilai-nilai tasawuf dalam memahami pesan ayat. Tekniknya mengartikan dengan kata per kata, lalu menggunakan bahasa Jawa, Ngoko, dan Kromo. Lalu selanjutnya poin kelima yaitu sistematika penafsiran. Yang pertama, teks ayat. Menyantumkan ayat Al-Quran dalam bahasa Arab sesuai mushaf. Yang kedua, makna pegon. Memberikan terjemahan kata per kata dalam aksara Arab pegon berbahasa Jawa. Yang ketiga, penjelasan makna. Menguraikan maksud ayat secara global dengan bahasa sederhana. Yang keempat, catatan tambahan. Menyisipkan keterangan fikih, tasawuf, atau konteks sosial bila diperlukan. Ini merupakan isi dalam tafsir Al-Ibris. Jadi yang di sini itu adalah ayat Al-Quran, lalu yang ini yang bawah-bawahnya itu adalah makna pegon Jawa, lalu yang di pinggir sini itu adalah penjelasan serta catatan tambahan. Lalu kita beralih ke poin 6, yaitu contoh penafsiran. Di sini ada Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Makna ringkasnya, dunungaken kawula sedaya dhateng dalan ingkang leres atau lurus, inggih punika dalanipun tiang-tiang ingkang sampun paduka paringi nikmat. Penjelasannya, Kyai Haji Bisri Mustafa menafsirkan jalan lurus sebagai jalan para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang saleh. Bukan jalan yang dimurkai Yahudi maupun yang sesat Nasrani, sebagaimana penjelasan dalam tafsir Al-Jalalain. Nah, di sini Kyai Haji Bisri Mustafa menafsirkan dengan gaya penjelasan singkat, langsung, dan kontekstual. Inilah yang menjadikan Al-Ibris mudah dipahami masyarakat awam Jawa. Lalu kita beralih ke poin terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita kelebihan dulu. Pertama, mudah dipahami masyarakat Jawa awam karena memakai bahasa sehari-hari. Kedua, memuat nilai lokalitas dan kearifan budaya Nusantara. Yang ketiga, memadukan pendekatan fikih, tasawuf, dan kritik sosial. Yang keempat, berperan besar dalam dakwah kultur di lingkungan pesantren dan NU. Lalu selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, cenderung literal dan jarang membandingkan pendapat ulama tafsir lain. Yang kedua, terbatasnya jangkauan pembaca karena ditulis dalam bahasa Jawa pegon. Yang ketiga, unsur Israiliyat masih ditemukan dalam sejumlah penjelasan. Lalu yang terakhir yaitu minim kajian linguistik dibanding tafsir akademik klasik. Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.